Ada dua kabupaten di Sumbar, Sumatera Barat yang bersedia dan berebut wilayahnya menjadi sirip jalan tol Trans Sumatera ke arah Provinsi Rendang itu, tepatnya sirip tol Pekanbaru Rengat. Dua wilayah itu adalah Kabupaten Darmasraya dan Kabupaten Solok Selatan. Keduanya secara geografis jika ditarik garis lurus juga tak jauh dengan ruas jalan tol Pekanbaru Rengat. Adalah Bupati Darmasraya Sutan Rizka Tuanku Kerajaan yang telah mengirim surat secara resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait keinginan ini. Isi surat usulan itu adalah meminta pemerintah pusat bisa membangun feeder tol atau sirip jalan tol dari Darmasraya hingga ke Rengat, Provinsi Riau. Bupati Darmasraya mengatakan usulan pemerintah ini telah pula direspon langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Izin Bapak Menteri, kalaulah pemerintah daerah Darmasraya yang berumur 19 tahun ini tidak disupport pemerintah pusat, akan lambat dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Sebagai daerah yang ekonominya masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, infrastruktur menjadi harga mati. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, mewakili masyarakat Darmasraya khususnya Sumatera Barat umumnya, kami memohon agar rencana pembangunan feeder tol Rengat bisa dipercepat pembangunan Bapak Menteri. Karena ini impian yang sangat besar oleh kami Bapak Menteri, karena dari Darmasraya ke Jambi 5 jam, ke Pekanbaru 5 jam, ke Padang 4 jam. Kalau sudah ada tol ke Rengat bisa 1,5 jam, dan langsung ke Jakarta bisa 13 jam dari 28 jam. Mudah-mudahan niat baik kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Melalui surat balasannya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menjawab bahwa usulan pemerintah Kabupaten Darmasraya ini dapat dituangkan dalam rencana umum jaringan bebas hambatan di Dirjen Bina Marga. Basuki juga menyarankan agar pemerintah Kabupaten Darmasraya segera melakukan revisi RT/RW dan melakukan rencana pembangunannya sirip tol Darmasraya ini ke dalamnya. Menteri Basuki saat mengunjungi Kabupaten Darmasraya pada bulan Januari lalu mengatakan rencana pembangunan bakal memakan waktu yang cukup lama, termasuk soal pembahasan skema pembiayaan pembangunan. Sudah lama beliau idenya ini, ada 103 km untuk feeder jalan tol ke Rengat, ya, dari Trans Sumatera ke arah Bangkinang, kemudian ke Wangsing, ya. Kita akan lihat dulu, dari baru para FS, Pak Dirjen Bina Marga dengan saya sekarang, kita akan lihat visibility study-nya, karena tanahnya beliau akan menjamin untuk bisa dibebaskan. Meski realisasi usulan ini akan terwujud dalam waktu yang lama, Bupati Darmasraya menegaskan jika ini terwujud maka akan ada 3 provinsi sekaligus yang akan terdampak positif. Provinsi Sumbar, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi pun jadi ketiban untung. Tol Darmasraya ini akan berdampak pada banyak kabupaten di 3 provinsi itu, di antaranya Kabupaten Darmasraya, Sijunjung, Sawah Lunto, Solok, dan Solok Selatan di Provinsi Sumbar, kemudian Kuansing dan Inihal di Provinsi Riau, serta Muaro Bungo, Kerinci, dan Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Tak hanya Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan juga siap menjadi gerbang jalan tol Trans Sumatera di wilayah Sumbar sebagai sirip tol Riau yang terkait dengan tol Pekanbaru Rengat. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sepertinya tak mau berdiam. Usulan dan keinginan ini diklaim telah pula diusulkan dalam proyek strategis nasional di Bappenas RI. Solok Selatan mengusulkan sebagai daerah penutup sirip tol Riau dengan rute Pekanbaru Rengat, Darmasraya, Solok Selatan. Tol ini akan menjadi jalan tembus strategis yang akan menghubungkan Solok Selatan dengan 5 kabupaten tetangganya, yaitu Darmasraya, Muara Bungo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Koneksi jalan tol ini katanya membuat hasil bumi Solok Selatan bisa menjangkau banyak daerah, bahkan menembus provinsi lain di sekitarnya.
Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan kabupaten yang dipimpinnya memiliki potensi bidang pertanian, maka bisa dengan mudah menjual sayur dan buah-buahan petani ke Pekanbaru dan provinsi lain tanpa harus khawatir produk pertanian busuk di jalan karena akses sudah dekat. Tol ini penting diperjuangkan karena terkait dengan perekonomian masyarakat Solok Selatan secara umum.